Ada banyak distribusi peluang. Distribusi peluang yang paling penting dan banyak digunakan adalah distribusi normal atau distribusi Gauss yang mempunyai variabel acak kontinum. Kurvanya diperoleh dari persamaan berikut yang ini ya. Y sama dengan epsilon pangkat sekian gitu ya. Kita nggak akan menghitung ini ya. Untuk pengetahuan aja. Macam-macam bentuk kurvanya ada seperti ini. Kurva yang pertama yang warna biru, yang kedua itu yang merah. Ini standar deviasi populasinya. Yang pertama itu lebih besar dibandingkan dengan yang kedua. Jadi dia tidak seruncing yang kedua. Yang kedua lebih runcing ya. Jadi same means but different standard deviation. Mean-nya sama tapi simpangan bakunya beda. Yang kedua itu means-nya beda tapi standar deviasinya sama. Jadi bentuk kurvanya sama tapi posisinya beda karena kan means-nya beda. Yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini ya. Yang ketiga different means and different standard deviation. Oh, kalau ini jelas ya. Jadi mean-nya beda, jadi posisinya pun berbeda. Kemudian bentuknya pun berbeda, yang satu lebih runcing. Sifat-sifat penting distribusi normal itu nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Grafiknya selalu di atas sumbu datar atau di atas sumbu X. Bentuk grafik simetri terhadap rata-rata berbentuk genta. Unimodal atau satu modus tercapai pada rata-rata sama dengan mu sebesar 0,3989 per S. Ini rumus ya. Leptokurtik, tinggi ramping, platikurtik, datar, ataupun mesokurtik itu semua tergantung pada simpangannya. Grafiknya mendekati sumbu datar pada X dikurangin 3 simpangan di kiri dan X ditambah 3 simpangan di kanan. Jadi makin mendekati sumbu datar tuh di sini nih. Distribusi normal baku atau standard normal distribution. Jadi karena setiap distribusi normal itu punya mean dan standar deviasi sendiri-sendiri, bentuk dan lokasi dari kurva-kurva ini juga bervariasi. Anda mungkin jadinya perlu untuk punya tabel untuk setiap variabel gitu. Tetapi itu tidak perlu dilakukan karena ahli statistika menggunakan apa yang disebut dengan standar normal distribution atau distribusi normal baku. Jadi kita hanya menggunakan satu tabel untuk menghitung nilai Z dan itu bisa digunakan di kasus kita. Standar normal distribution itu adalah distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan rata-ratanya itu 0 dan standar deviasinya 1. Persamaannya seperti ini ya, sama dengan epsilon pangkat sekian dibagi sekian. Tetapi Anda tidak perlu menghitung menggunakan rumus tersebut. Telah disediakan tabel Z dan Anda bisa menghitung dengan mengubah skor X menjadi skor Z baku. Rumusnya ini. Jadi tinggal dihitung nilai Z-nya, kemudian nanti hitung di tabel. Tabelnya itu yang ini. Nanti akan saya upload juga. Ini tabelnya ada 2 ya. Ada yang positifnya, ini yang nilai Z positif. Lalu yang ini nilai Z negatif. Jadi ada 2 ya. Luas daerah antara antara X dikurangi 1 simpangan baku dan X ditambah 1 simpangan baku itu sekitar 68,27%-nya. Ini nih luas-luasnya. Jadi ini rata-ratanya, kemudian ini 1 simpangan baku, ini segini nih luasnya 34,13. Nah, ini juga sama karena kan simetri ya. Nah, kalau 2 ini di total 68,26 ya. Lalu yang ini 13,59, ini juga sama. Yang ini juga sama. Untuk setiap pasang X dan S, atau mu dan sigma, sifat-sifat di atas dipenuhi. Bentuk kurvanya yang berlainan. Jika S makin besar, kurva makin rendah atau platikurtik. Makin kecil S, makin tinggi kurva atau leptokurtik. Nah, ini bentuk grafiknya. Ini untuk yang normal umum seperti ini, rata-rata X ditambah 1 simpangan baku, X dikurang 1 simpangan baku. Kalau dia normal baku, rata-ratanya 0, lalu 1 simpangan bakunya ini 1, ini 2, 3 gitu ya.
Uji normalitas data untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak dilakukan sebagai berikut. Kalau nilai mean median modusnya sama atau hampir sama, maka data berdistribusi normal atau mendekati normal. Bisa dibuat ogive-nya. Ogive itu kalau dia makin lurus garisnya, itu berarti dia mendekati normal. Nah, selain itu juga ada uji normalitas dengan menggunakan uji statistik Lilliefors atau pakai chi kuadrat, C kuadrat, dan uji-uji yang lain. Distribusi lain yang banyak dipakai adalah distribusi T. Distribusi ini mirip dengan distribusi normal dan untuk N cukup besar, bahkan mendekati normal. Distribusi yang tidak simetri dengan variabel acak kontinum adalah distribusi chi kuadrat yang kurvanya landai ke kanan atau positif. Makin besar derajat kebebasan, makin kurang landainya. Distribusi dengan variabel acak kontinum yang kurvanya juga cenderung positif adalah distribusi F. Contoh, diketahui rata-rata berat bayi adalah 3750 ini gram ya. Dengan simpangan baku atau S-nya itu adalah 325. Jumlah bayi atau N-nya itu ada 1000. Yang ditanyakan, ada berapa persen bayi yang beratnya di atas lebih besar dari 4.500? Ada berapa bayi yang beratnya antara 3.500 sampai 4.500? Ada berapa bayi yang beratnya 4.250 gram? Yang pertama, X lebih besar dari 4.500. Z, kita hitung Z-nya. Z-nya berarti X dikurangin rata-rata. Rata-ratanya diketahui tadi 3750 dikurangin simpangan baku. Standar deviasinya 325. Sama dengan dapat 2,31. Lalu kita lihat di tabel. Untuk Z 2,31. Cari di sini Z-nya 2,3. Ini 0, 1. Berarti yang ini. Oke, ini tabel Z itu. Ini tuh menghitung daerah di bawah kurva yang diarsir ini nih. Nah, kalau ini dia dihitung mulai dari ujung sini sampai ke nilai Z yang kita cari ya. Ini nilai Z. Kalau di sini nih 0,1 misalnya ke sini. Ini kan 0,02. Berarti ini tuh 0,12 gitu. Cara ngitungnya gitu ya. Cara melihatnya gitu ya. Jadi ini 0,1, ini tuh ujungnya 0,02. Kalau di sini berarti 0,12. Kalau di sini 0,32. Kalau kita ke sini berarti ini 0,03. 0,1, 0, 1, 2, 3. 3. 0,13. Nilai Z-nya, nilai P-nya itu adalah 5517. Yang kita mau cari itu tadi 2,31. 2,3. Ini 0, ini 1. Berarti ini ya. Lihat nih, ini 1 kan? Nih. 0,01 berarti ini ya. 2,3, 30, 2,31 tuh ini. Ini titik itu 0 berarti. 0,9896 ini angkanya. Masukin ke sini. Dapat 0,9896. Ini saya gambarkan dulu aja ya. Jadi ini tuh grafik normalnya. Kemudian kita dapat nilai Z-nya ya ini 0. Ini 2,31 tuh misalnya di sini ya. Ini luas keseluruhan kurva ini di bawah kurva ini tuh 1. Nah, kalau luas yang di bawah 2,31 itu adalah 9, yang ini nih yang diarsir ini luasnya adalah 0,9896. Nah, kita mau lihat yang di atas 95. Berarti kan cuma ini aja nih yang hijau ini kan. Yang hijau ini itu berarti adalah 1. Karena total keseluruhan luas itu 1 dikurangin sama si ini. 0,9 ini. 9896. Itu sama dengan 0,0104. Kalau dalam bentuk persentase itu jadinya 1,04%. Jadi ini dikali 100 ya. 0,1
104 itu dikali 100. Itu dapat 1,04%. Oke, selanjutnya adalah berapa bayi yang beratnya antara 3.500 sampai 4.500 ya. Jadi X 3.500 sampai 4.500. Yang 4.500 tadi kita sudah dapatkan nilai Z-nya itu adalah 2,31. Kita cari sekarang yang 3.500 ya. Jadi Z sama dengan X dikurangin rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku sama dengan 3.500 ini yang mau dicari. Dikurangin rata-ratanya diketahui dibagi 325. Hasilnya minus 0,77. Minus 0,77 lihat di tabel, berarti tabel yang negatif ya, yang ini. Min 0,0,70, 0,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Ini ya. 0,2206. Diperoleh nilai P-nya adalah 0,2206. Saya gambar aja supaya lebih terlihat ya. Ini kurva normalnya. Kita dapetin angkanya tadi di sini ya di 2,31 sama kalau ini adalah 0 berarti di sini adalah min 0,77. ,98,96 itu yang ini ya, yang warna kuning nih. Kemudian yang 0,77 itu adalah yang warna biru yang ini. Nah, kita mau ngitung hanya yang ini aja. Yang diarsir yang kuning aja. Jadi dikurangi. Yang ini 0,9896 itu dikurangi dengan yang arsiran biru ini. 0,2206. Dapat 0,7690. 0,7690 lalu dikalikan banyaknya data tadi ya 10.000 dapat 7690 orang bayi. Yang ketiga, berapa banyak ya bayi yang beratnya 4250 ya. Maka berat bayi diambil di antara 4249,5 dan 4250,5. Ini batas atas sama batas bawahnya ya. Kita ambil yang 4249,5 dulu. Z sama dengan X dikurangin X rata-rata. X-nya yang ini yang 4249,5 yang kita mau cari dikurangin 3750 yang diketahui dibagi 325 dapat 1,53. Kemudian yang kedua 4250,5 dicari juga nilai Z-nya dapat 1,54. Lalu dicari di tabel 1,53. 0,9370. Cari juga Z yang 1,54, dapat 0,9382. Nah, luasnya itu berarti di antaranya. Bisa digambarkan kurvanya atau pakai garisnya aja juga nggak apa-apa ya. Ini garisnya aja saya bikin. Ini tuh 0, terus dapatnya 154 di sini lah ya. Sama 153, aduh kecilnya. Oke, ini 53. Terus di sini misalnya 1,54 ya. Lalu kita mau cari yang ini aja, yang di sini aja nih. Gitu. Berarti kan yang 154 dikurangi dengan 153 ya. Jadi 0,9382 dikurangi 0,9370 dapat 0,0012. Lalu dikalikan dengan banyaknya data dapat 12 orang bayi.